Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kak. Oke, ini sudah ada Azhar dan Alvina yang bergabung ya. Balik lagi nih ketemu sama Kakak, Kak Rosi. Kita akan belajar matematika sekarang ya, matematika dasar. Sebelumnya boleh dilihat dulu modulnya ya. Kemarin kita sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 10 untuk persiapan 6. Berarti hari ini kita lanjutkan dari nomor 11 sampai 15, kemudian dilanjutkan ke paket 7 ya. Jadi boleh dilihat dulu soal-soalnya. Oke, sebelum mulai pelajaran ya ada baiknya kita berdoa dulu ya. Kalau itu berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ini sudah ada Azhar, Alvina, Pauline, dan Alifaini. Oke. Di sini kakak share screen untuk PowerPoint-nya ya. Kalian boleh sambil dilihat soalnya. Oke. Sudah muncul di layar kalian? Udah, Udah, oke. Kita bahas dari nomor 11 ya. Kemarin pertemuan terakhir kita sudah sampai nomor 10. Jadi sekarang kita lanjutkan nomor 11. Soalnya adalah sebagai berikut. Dari huruf SIMAK dapat dibuat 120 kata. Jika kata ini disusun secara alfabetikal, maka kata simak akan berada pada urutan ke titik-titik. Ini lumayan soal yang lumayan sering keluar ya. Cuman nanti mungkin kata-katanya bukan simak gitu. Tapi langkah mengerjakannya, cara mengerjakannya sama, tapi mungkin akan diganti ini aja katanya. Jadi alfabetikal itu apa? Alfabetikal itu menyusun kata dari huruf yang paling awal gitu. Jadi kan A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau disusun secara alfabetikal berarti huruf A itu berada paling depan ya. Jadi pertama hurufnya pasti A ya. Pertama hurufnya pasti A. Nah, sesudah huruf A ini kalau misalkan kita mau jabarin satu-satu, tapi kan nggak mungkin ya soal seperti ini kita jabarin satu-satu kan nggak mungkin. Kalau misalnya mau tapi penjelasannya kayak gini, berarti huruf kata nomor satu kalau disusun secara alfabetikal ya, kata yang pertama itu pasti kan huruf depannya A gitu. Terus abis A itu apa? I ya. Nah, terus abis I K, baru M, terakhir adalah S gitu ya. Nah, kata A, I, K, M, S ini akan berada di nomor satu atau di urutan pertama. Nah, berarti untuk yang urutan kedua pasti depannya masih A. Pasti masih I sesudahnya, pasti K. Nah, kalau tadi udah MS, berarti yang kedua adalah SM. Jadi AIKSM ini pasti di ketiga gitu. Sorry, kedua dan seterusnya. Tapi kan nggak mungkin kita jabarkan satu-satu ya. Sampai nanti kita ketemu kata simak gitu. Nah, yang ditanya simak ini berada di urutan keberapa gitu ya? Ini ke N gitu. Ini simak nih ada di urutan keberapa. Nah, pastikan huruf-huruf yang awal ini kita ngabisin dulu yang huruf depannya A ya. Sesudah yang huruf depannya A tertulis semua, habis itu yang huruf depannya adalah I gitu ya. Berarti di sini kita bahas untuk yang A dulu nih, ya kan? Ini kan A, berarti kan sesudah huruf A ini akan ada 4 huruf lagi gitu kan? Sesudah A ini akan ada 4 huruf lagi ya. Nah, ini huruf ini apa aja ya? Ini IKMS ini. Nah, IKMS ini bisa bertukar posisi gitu ya. Bisa IKMS, bisa IKSM,
KISM, KIMS, dan seterusnya. Cuman nggak mungkin kita jabarkan gitu. Nah, karena di sini akan ada 4 huruf yang saling bertukar posisi gitu, maka banyaknya kata yang dapat terbentuk adalah 4 faktorial. Karena 4 huruf ini akan saling bertukar posisi. Sedangkan kalau untuk huruf A tidak. Huruf A itu udah ada di huruf paling depan gitu, huruf paling awal ya. Ini banyaknya adalah 4 faktorial, yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24 ya, gitu. Oke, udah selesai nih untuk yang huruf depannya A. Selanjutnya adalah untuk yang huruf depannya I. Nah, sama juga kan, berarti untuk yang huruf depannya I ini akan ada 4 huruf di belakangnya juga kan, sama. Jadi 4 faktorial juga, ya. Oke, sesudah I, alfabet sesudah I berarti selanjutnya adalah K. Ya, untuk yang K juga sama, masih 4 faktorial juga ya, nggak usah Kakak jabarin karena sama ya, di sini 24. Sesudah K ada M, sama ya, masih sama. Sampai kapan kita berhenti? Sampai S. Nah, udah ya, A, I, K, M. Karena kan kalau disusun secara alfabetikal, berarti huruf S ini ada paling akhir kan. Pertama A dulu, I dulu, K, M, baru terakhir adalah S. Nah, untuk yang di S, kita nggak bisa langsung, oh ini S, berarti ini sisanya ada 4 huruf juga dong Kak, nggak bisa kayak gitu kalau untuk S. Ya, harus kita perhatikan urutannya. Nah, kalau huruf S sudah terpakai, berarti sisanya adalah I, M, A, K. Ya. Nah, di huruf yang tersisa ini, I, M, A, K, alfabet yang paling awal adalah A kan? Berarti kita tulis di sini adalah S, A. Nah, untuk yang 3 huruf belakangnya nggak usah. Karena ini bisa M, I, K, bisa K, I, M, bisa I, K, M, bisa K, M, I, dan seterusnya nih bisa diputar. Ya, bisa bertukar posisi. Yang penting depannya harus S, A. Ya, karena ada 3 huruf yang belum terisi atau yang bisa diputar, ini berarti nilainya adalah 3 faktorial. Berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Oke, sesudah SA kelar, selanjutnya adalah alfabetnya adalah SI ya, SI. Nah, sesudah SI pasti A dong, nggak mungkin huruf yang lain dulu kan, habis SI pasti A. Kalau SI udah dipakai berarti kan sisanya tinggal MAK. Alfabet yang paling awal adalah A. Jadi udah pasti nih SIA. Nah, ini sisanya tinggal 2, bisa KM, bisa MK. Ya, karena ada 2 huruf yang akan bertukar posisi, berarti nilainya adalah 2 faktorial. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke, sesudah SIA, berarti selanjutnya adalah SIK. Ya, kan alfabet sesudah SI, terus kan SIA. Nah, sesudah SIA berarti SIK. Habis SIK baru SIM, gitu ya. Jadi SIK, nah di sini juga masih ada 2 huruf lagi. Bisa AM, bisa MA gitu kan. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Nah, sesudah SIK berarti selanjutnya adalah SIM, ya. SIM. Oke, habis SIM, A dulu apa K dulu? Udah pasti A dulu, ya enggak? Habis A udah pasti K. Nah, ini berarti urutan 1. Ya, ini tuh kita hitung 1 urutan. Nah, berarti simak ini berada pada posisi keberapa atau berada pada urutan keberapa, kita jumlahkan aja ini semua. Ya, ini semua yang ada di sini kita jumlahkan. Ya. Oh, jumlahkannya sampai ke sini juga ya, sampai ke 1 juga ya. Jadi, biar tahu simak ini berada di urutan keberapa. Ya berarti 24 ditambah 24 ditambah 24 tambah 24 atau bisa kamu tulis 4 kali 24 gitu ya. Tambah 6 tambah 2 tambah 2 tambah 1. Nah ini 24 kali 4, 96 ya. 96 tambah 10, 106 tambah 1, 107.
Nah, jadi kata simak ini berada pada urutan ke-107. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih kurang jelas untuk nomor 11? Ada yang mau bertanya? Kalau masih nggak paham, tanya nggak apa-apa ya. Bisa, nomor 11? Bisa, Kak. Bisa, oke. Kalau gitu boleh di screenshot dulu jawabannya, atau mau nunggu nanti PPT-nya dibagikan juga boleh ya. Tapi kalau mau di screenshot dulu sebagai cadangan, boleh. Lanjut, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke nomor 12 ya. Nomor 12, daerah R persegi panjang yang memiliki titik sudut min 1,1, 4,1, min 1,5, dan 4,5. Suatu titik akan dipilih dari R. Probabilitas akan terpilih titik yang berada di atas garis Y sama dengan 3/2 X min 5 adalah titik-titik. Oke, di sini udah Kakak siapin gambarnya ya, karena kalau misalkan Kakak gambar manual gitu pakai ini nggak lurus gitu. Jadi udah Kakak bikin pakai garis. Kita tinggal masukin nih min 1,1. Nah, di sini Kakak anggaplah di sini titik min 1 ya. Ini min 1, terus ini 1 gitu. Berarti kan min 1,1 itu letaknya di sini, ya. Terus, di sini kita kasih nama aja ya, titiknya adalah ini A, min 1,1, terus 4,1, ya ini di sini kan ini kan sumbu X, sumbu Y ya. Ini berarti X-nya 4 di sini, Y-nya 1. Nah, ini kita kasih nama aja titik B. Kemudian min 1, min 5 ini ya di sini. Ini min 1, ini kita anggap min 5, berarti di sini titik ini C, ini D gitu ya. A, B, C, D. Nah, pas kan? Ini 4, min 5. Nah, jadinya adalah persegi panjang. Kemudian suatu titik akan dipilih dari si bangun ini, dari bangun persegi panjang ini akan dipilih satu titik. Ya, terus pertanyaannya adalah peluang yang terpilih titik berada pada garis di atas garis ini. Nah, berarti banyaknya titik itu ada tak hingga ya. Ini semua titik nih di sini isinya. Ini semua kita anggap banyaknya titik itu tak hingga di sini. Jadi kalau misalnya diambil hanya satu titik, maka gimana peluangnya? Berarti peluang yang akan dihitung adalah peluang luas daerah yang di atas garis ini per luas daerah semuanya. Jadi kita anggap banyaknya titik ini adalah sama dengan luas persegi panjang, gitu ya. Oke, sekarang kita harus gambar dulu garis Y sama dengan 3/2 X min 5 itu ada di mana, baru kita bisa tahu daerah yang ada di atasnya itu yang mana, gitu ya. Nah, sekarang kita sketsa garis. Y sama dengan 3/2 X min 5. Nah, dari sini kamu boleh substitusikan aja nilai X-nya 0, ya kalau X-nya 0 berarti Y-nya sama dengan 3/2 kali 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 berarti Y-nya sama dengan min 5. Ya berarti dia garis ini melalui titik 0, min 5. Nah, tinggal kita lihat X-nya 0, Y-nya min 5 berarti di sini ya. Nah, berarti garis itu akan melewati titik ini. Kemudian boleh kita menggunakan Y sama dengan 0, cari nilai X-nya. Masukin Y-nya 0. Jadi 3/2 X min 5 sama dengan 0, maka 3/2 X sama dengan 5, jadi X-nya adalah 5 kali 2, 10/3. Nah, 10/3 itu kan letaknya kira-kira di sini kan ya, 3, sekian kan lah ya. Nah, jadi pasti si titik, si garis ini melewati ini gitu, melewati 10/3. Nah, sekarang kita mau lihat nih, ini kan ada titik B ini titiknya 4,1 ya. Kita mau lihat nih si garis ini melewati titik 4,1 enggak? Karena kalau melewati berarti tinggal kita tarik dari sini sampai B gitu kan. Kita cek, kalau misalnya nilai X-nya adalah 4, apakah nilai Y-nya 1 gitu ya. 3/2 kali 4 dikurang 5. 2
6 kurang 5, 1. Oh, berarti benar ya. Dia melewati titik 4,1. Jadi, garis Y sama dengan 3/2 X min 5 ini melewati garis titik ini ke sini, terus baru ke sini. Ya, ke 4,1. Nah, kita gambar garis lurus. Bentar ya. Kita pakai ini aja. Oke, ini ya garis yang Y sama dengan 3/2 X min 5. Oke, karena dia tadi melewati min 5,0, melewati 10/3,0 ini, dan melewati 4,1. Jadi ini adalah garisnya. Nah, ini kan ada titik potong 1 ya, Kakak kasih nama titik E deh ya, jadi A, B, C, D, E. Nah, berarti bagian mana sih yang berada di atas garis? Nah, ini berarti ini kan garisnya ini ya, berarti ini ada di atas garis, ini bawah garis, gitu. Jadi, kita harus nyari luas daerah yang berada di atas garis ini, gitu. Jadi nanti peluang itu kan rumusnya adalah, peluang ini atau probabilitas ya, sama aja, NA/NS. Nah, NA-nya ini adalah luas daerah yang berada di atas garis ini. Berarti luas ABED, ya, luas ABED. Gitu. Nah, sekarang kita cari, ada yang tahu nggak ABED ini bentuknya apa sih? Bentuk bangun apa ABED? Bangun datar apa itu dia? Ada yang bisa jawab nggak? Trapesium. Trapesium, betul ya. Jadi ABED itu adalah bangun trapesium. Nah, sekarang ada yang masih ingat rumus dari luas trapesium itu apa? A sekali tinggi uang. Luas trapesium setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi gitu ya, atau jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2 atau boleh setengahnya kita taruh depan gini ya. Nah, jadi jumlah sisi sejajar itu yang mana? Kita lihat di bangun ABED. Yang sejajar itu kan berarti DE sama AB ya. Berarti setengah dikali AB plus DE, ya ini jumlah sisi sejajar, dikali tinggi. Ya berarti kalau ini sisi yang sejajar, ini adalah tingginya, AD. Gitu. Jadi sama dengan setengah kali AB. AB, coba ada yang bisa tahu panjang AB ini berapa? Dari A ke B ini jaraknya berapa? Ada yang tahu? Jarak dari A ke B. Nah, ini kan titik 0 kan, titik O nih 0,0. Berarti dari A sampai sini ini adalah 1. Ya, dari sini sampai sini kan udah 1. Terus dari 0 sampai sini, ini kan titiknya 4 nih, X-nya. Berarti ya dari sini sampai sini tuh panjangnya adalah 4. 1 tambah 4, berarti sama dengan 5 ya. Jadi panjang AB ini sama dengan 5, ditambah DE. Nah, DE ini jelas ya, dari sini sampai sini 1. Jangan bilang min 1 ya, Kak, ini kan dia min, berarti panjangnya min 1, enggak ya. Panjang itu enggak ada yang min. Jadi kalau panjang itu pasti positif. Ya. Terus kali dengan AD.
AD-nya mana? Ini ya. Oke, jadi AD ini 1, ini 5. Ya, berarti panjangnya adalah 6. Gitu ya. Oke, sebentar. Oke, panjangnya adalah 6. Nah, udah tinggal kita hitung deh. Sama dengan setengah kali 6 kali 6. Ini boleh dibagi dulu. 3 ya. 3 kali 6 sama dengan 18. Nah, ini adalah NA-nya atau luas ABED ya. Terus sekarang kita cari NS. NS ini berarti adalah luas persegi panjang. Berarti luas ABCD. Ya, sama dengan AB-nya adalah 5 dan AD-nya adalah 6. Jadi 5 kali 6 sama dengan 30. Nah, jadi kesimpulannya PA atau probabilitasnya adalah NA per NS. NA-nya adalah 18 per NS-nya adalah 30. Ini boleh kalian perkecil dibagi dengan 6 ya. Dibagi 6 ini jadi 3, dibagi 6 jadi 5. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, 3/5. Gimana? Nomor 12, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan nomor 12? Kak, boleh ulang dari ini nih, Kak. Dari yang mana? Dari yang mana? Trapesium. Dari luas trapesium. Iya. Oke. Ini ya, ABED. Di sini coba kita gambar di luar deh trapesium ABED-nya. Kalau kita gambar di luar berarti gini. Nah, kira-kira kayak gini ya. Kalau kita gambarkan trapesiumnya di luar. Ini adalah A, ini adalah B, terus ini D, dan ini E. Tuh, jadi trapesium ini nih, yang hijau ini, kalau kita gambar dulu kira-kira seperti ini ya. Oke, AB-nya. Ini kan tadi dari O ke sini, ini kan -1 ya. Ini kan udah ada nih, kakak tulis -1. Berarti kalau ditanya jarak, ya kalau jarak nggak ada jarak -1, berarti jaraknya adalah 1. Kemudian dari O ke sini, ya ke B nih, ini panjangnya adalah 4 kan, ini 4 nih. Berarti 1 ditambah 4, jadinya 5. Oh, jadi panjang AB adalah 5, gitu. Kemudian DE. DE itu ini nih, -1. -1 ke sini, ini kan titik O, titik 0,0 kan? Oh, berarti panjangnya adalah 1, bukan -1. Tulis 1. Kemudian AD. AD itu yang ini ya. Dari A ke bawah sini, ya A ke 0, ya berarti kan 1 nih. Ini kan karena di sini dia nilainya 1 ya. Nilai Y-nya 1. Kemudian dari 0 ke sini, ke titik D, ini adalah -5. Tapi kan kalau jarak nggak ada minus ya, jadi 5. Jadi 1 ditambah 5 sama dengan 6. Gitu. Nah, terus untuk mencari luas trapesium, itu rumusnya adalah setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Ya, atau jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2, sama aja. Nah, sisi yang sejajarnya adalah ini. Ini sisi yang sejajar. Nah, tingginya adalah si AD ini. Baru ntar dibagi 2. Gitu. Gimana? Masih belum jelas nomor 12? Jelas, Kak. Makasih. Jelas, oke.
Ada lagi yang ingin ditanyakan nomor 12? Kalau tidak ada, boleh kalian screenshot dulu ya jawabannya. Oke, selanjutnya nomor 13 ya. Oke, nomor 13, ini untuk nomor 13 ini sebenarnya nggak ada jawabannya ya. Jadi, supaya ada jawabannya, di sini soalnya Kakak ralat sedikit ya. Nah, ini nomor 1 kita tambahkan kata tidak. Gitu, karena ini bisa dijawab cuman nggak ada jawabannya. Kan kalau pilihan itu kan, pilihan A itu 1, 2, 3 benar gitu ya. Terus 1, 3, 2, 4, kemudian 4 saja yang benar sama pilihan semua benar gitu kan. Nah, kalau misalkan kita mengacu pada itu berarti ini nggak ada jawabannya. Makanya di sini Kakak tambahkan untuk pilihan 1 ini tidak terdapat entry matriks A yang bernilai negatif, gitu ya. Oke, sekarang kita, hitung dulu nih, nilai dari A-nya ya, Kakak tulis dulu. Oh ya, sebelum ke soal, di sini Kakak mau kasih sifat-sifat dari transpose dulu nih. Sifat-sifat transpose matriks. Sebelumnya Kakak mau tanya dulu, ada yang masih inget nggak transpose itu apa sih? Transpose matriks itu apa? Ada yang masih inget? Transposition gitu nggak sih, Kak? Iya, transposition. Berarti apa yang berubah posisinya? Jadi, kalau transpose matriks ya, misalnya nih ada matriks A ya. Matriks A ini, matriks M deh. Matriks M anggotanya adalah A, B, C, D, ya. Maka matriks transposnya di sini kita nulisnya adalah M pangkat T. Ini disebut, transpose dari matriks M atau M transpose. Jadi kalau di matriks itu kan ada yang namanya baris, ada yang namanya kolom gitu ya. Nah, untuk ini AB ini disebut baris. Jadi ini adalah baris 1 ya. Terus CD ini adalah baris 2 gitu. Terus AC ini adalah kolom 1. Kemudian BD ini adalah kolom 2 gitu ya. Nah, berarti kalau transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Maka gampangnya kalau matriks ABCD ditranspose hasilnya adalah ACBD gitu ya. Jadi baris pertama ini si AB jadi kolom pertama. Terus CD ini adalah baris kedua jadi kolom kedua. Gitu ya. Nah, ini transpose matriks. Nah, sifat-sifatnya sifat-sifat yang pertama, jadi yang pertama ini kalau ada matriks A ditambah matriks B, kemudian ditranspose, ini sama dengan A transpose ditambah B transpose, gitu ya. Jadi bisa kalian, pecah gitu masing-masing. Nah, ini berlaku juga untuk kalau dikurang ya. Jadi ini Kakak tulis plus minus. A dikurang B transpose sama dengan A transpose dikurang B transpose ya, sama. Terus untuk yang kedua, kalau ada matriks A transpose, ditranspose lagi, berarti ini sama dengan matriks A. Ya, jadi dia udah ditukar lagi, berarti kan dia balik lagi ke matriks awalnya ya. Nah, untuk yang ketiga, kalau ada matriks A dikali matriks B ditranspose, ini hasilnya adalah B transpose kali A transpose. Nah, yang keempat, kalau ada koefisien atau konstanta konstanta K dikali dengan matriks A, kemudian ditranspose, ini sama dengan K dikali A transpose. Gitu ya. Ini sifat-sifatnya yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan, soal. Oke, di sini Kakak tulis dulu matriksnya, 2A transpose dikurang 5 kali
1, 0, min 1, 2, kurung lagi, ini ditranspos, sama dengan 4A dikurang 9 kali, ini ya, 1, 1, min 1, 0. Oke. Nah, berdasarkan sifat nomor 1, kalau ada penjumlahan atau pengurangan, berarti bisa kita pecah ya, masing-masing. Ya, berarti ini jadi 2A transpos ditranspos lagi. Kita gunakanlah sifat nomor 2. Kalau sudah ada transpos, ditranspos lagi, berarti kan hilang transposnya. Ya, jadi tinggal 2A. Gitu. Dikurang, nah ini tinggal kita kalikan dulu 5-nya ke dalam. Jadi 5, 0, min 5, 5 kali 2, 10, gitu ya, ditranspos. Paham ya? Jadi ini masing-masing ditranspos, ini ditranspos, ini ditranspos. Nah ini sesudah ditranspos hasilnya adalah 2A. Ini belum kita transpos, jadi masih kita tulis ada T-nya di sini. Gitu. Sama dengan 4A, nah ini juga 9-nya kita kalikan ke dalam. 9, 9, min 9, 0 ya. Nah, baru matriks ini kita transpos. Jadi 5, 0-nya jadi dikebawahin ya. Baris 1 jadi kolom 1. Ini jadi min 5, ini 10. Sama dengan 4A dikurang ini ya. Oke, kita mau cari matriks A nih. Ya, ini 4A-nya tetap, ini 2A, kakak pindah ke kanan jadi negatif gitu ya. Nah, terus ini kan dikurang, ya kan? Ini min kan dikurang. Kakak pindahin ke kiri, berarti kan dia jadi plus ya. Jadi artinya ini tinggal ini doang nih. 9, 9, min 9, 0. Jadi ini minus ini tuh punyanya dia sebenarnya, cuman nggak kakak kaliin. Karena dia pindah ke kiri, berarti ini jadi plus. Sisanya ini, dikurang 5, min 5, 0, 10. Gitu ya. Oke, lanjut ke samping. 4A dikurang 2A berarti sama dengan 2A ya. Nah, ini tinggal dikurang aja matriksnya. 9 kurang 5 berarti 4. 9 kurang, iya benar ya. 9 kurang 5, 4. 9 dikurang min 5 berarti sama aja 9 tambah 5 berarti 14. Terus min 9 dikurang 0, min 9. Min 9 dikurang 10 jadi min 19 ya. Oke, ada yang salah nggak hitung-hitungnya? Sorry. Ini kok 0 maksudnya ya? 0 dikurang 10 kok jadi min 19? Ini 0 dikurang 10 jadi min 10. Oke ya. Berarti didapat matriks A-nya, ini kan 2A. Supaya jadi A kan berarti kita bagi 2 ya. Ini masing-masing kita bagi 2 aja. Jadi 2, 7, min 9/2, ini dibagi 2, min 5. Oke, kita dapat nih matriks A-nya. Oke, sekarang kita lihat ke pernyataan 1. Tadi kan udah kakak tambahin kata tidak ya. Soalnya kalau nggak kakak ralat, misalnya soalnya terdapat entry matriks A yang bernilai negatif. Entry itu maksudnya adalah ini ya, nih, ini entry ini. Anggotanya si matriks A. Itu namanya entry. Terdapat entry matriks A yang bernilai negatif. Ini benar harusnya, gitu ya. Karena biar ada jawabannya berarti ini kakak kasih tidak terdapat. Salah kan ya berarti. Karena yang benar adalah terdapat, gitu. Paham ya maksudnya? Kakak tambahkan kata tidak di sini. Sekarang yang kedua, pernyataan kedua, determinan A bernilai positif. Ya, kita lihat determinan. Ada yang masih ingat nggak rumus determinan matriks itu apa? Determinan A. Ada yang masih ingat? Nggak apa-apa, jawab aja kalau yang tahu, nggak usah takut. Oke, nggak ada yang jawab nih. Jadi determinan A atau determinan matriks A itu adalah AD min BC ya.
kali silang aja. 2 kali min 5, ya ini A kali D, dikurang B kali C. Berarti ini ya, 7 dikali min 9/2. Jadi min 10, ini min kali min jadi plus ya. 9 kali 7 adalah 63/2. Tinggal samain penyebutnya, ini jadi min 20/2 tambah 63/2. Hasilnya adalah 43/2. Kemudian di pernyataan 2 ini dibilang kalau determinan A bernilai positif. Benar ya? 43/2 kan positif. Oke. Terus ke pernyataan 3. Nanti kamu kalau misalnya ngecek jawaban untuk soal yang seperti ini, kalau 1 udah benar, terus 2 benar, berarti 3 nggak usah kamu cek ya. Kamu tinggal cek 4. Jadi buat menghemat waktu nih. Kalau 1 benar, 2 benar, pokoknya kalau 1 benar, 3 tuh pasti benar gitu. Ya, kalau 1 benar, 3 tuh pasti benar. Jadi untuk pernyataan 3 nggak usah kamu cek, terus kamu tinggal lihat pernyataan 4 aja. Kalau pernyataan 4 ternyata benar, berarti jawabannya adalah semua benar. Tapi kalau pernyataan 4-nya salah, berarti yang benar adalah 1, 2, 3 gitu ya. Cuman kan karena kalau ini kan kita lagi bahas soal ya, jadi kalau bahas soal harus kita cek aja semuanya gitu. Jumlah entry-entry pada diagonal utama matriks bernilai positif. Nah, jadi diagonal utama tuh ini. 2 sama min 5 itu disebut diagonal utama. Kakak tulis dulu deh. Ini 2, 7, min 9/2, min 5 ya. Yang disebut diagonal utama pada matriks adalah yang ini. Ya. Ini adalah diagonal utama. Kalau matriksnya 3 kali 3 ya sama. 3 kali 3 berarti matriks yang ada di sini nih, yang nyerong itu disebut diagonal utama. Nah, dibilang jumlahnya positif. Kita lihat ya, 2 ditambah min 5, hasilnya adalah min 3. Ya, ini salah berarti ya. Oke, terus pernyataan 4, jumlah entry pada matriks A bernilai negatif. Ya, ini tinggal kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 7 ditambah min 9/2 ditambah min 5. 2 tambah 7, 9. 9 dikurang 5, 4. Jadi 4 dikurang 9/2 ya. Samain penyebutnya. 8/2 dikurang 9/2 sama dengan min setengah. Berarti dia benar ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 4 yang benar. Nah, kalau tadi option 1 nggak kakak ralat, berarti jawabannya jadinya 1, 2, 4. Nggak ada kan? Makanya tadi di option 1-nya kakak ralat jadi ada kata tidaknya. Maka jawabannya 2 dan 4. Oke. Ada yang masih bingung? Ada yang mau ditanyakan nomor 13? Nggak ada yang mau bertanya? Kalau gitu boleh di screenshot dulu jawabannya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke nomor 14. Nomor 14, jika fx sama dengan akar x kuadrat plus bx dan fx kuadrat ditambah gx sama dengan 1 plus bx kuadrat ditambah bx terdefinisi untuk x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, maka titik-titik. Oke, jadi ini sama ya, harus kita cek satu-satu pernyataannya. Kita mulai dari sini dulu deh, kita substitusikan
substitusi nilai fx ya untuk mendapatkan gx. Jadi kita masukin ini nilai fx ini ke sini ya. Berarti aku tulis dulu deh ya. Fx kuadrat ditambah gx ini sama dengan 1 plus bx kuadrat tambah bx. Nah, terus tinggal kita masukin fx ini. Jadi akar x kuadrat plus bx ini kuadrat ditambah gx ini sama dengan, nah ini kita kali dulu. 1 kali x kuadrat adalah x kuadrat. Kemudian b dikali x kuadrat adalah bx kuadrat. Terus ini bx ya. Nah, kalau udah ada akar, ada kuadrat, berarti tinggal kita hilangkan aja akarnya. Jadi tinggal x kuadrat plus bx plus gx sama dengan x kuadrat plus bx kuadrat plus bx. Nah, ini kan ada yang sama ya. Kanan kiri sama nih, x kuadrat plus bx, ini juga x kuadrat plus bx. Jadi tinggal kita coret aja. Nah, karena sudah dicoret, berarti kita dapat nilai gx-nya sama dengan ini kan, sisanya. Gx-nya sama dengan bx. Oke, simpen ya, gx sama dengan bx ini. Nah, sesudah itu, tadi dibilang kalau fungsi ini terdefinisi untuk x kurang dari 0 atau x lebih dari 2 gitu. Kalau ada x kurang dari sama dengan 0 atau x lebih dari sama dengan 2, ini kan berarti x-nya 0, ini x-nya 2 gitu kan. Atau bisa kita tulis jadi x buka kurung x min 2. Nah, x-nya tuh yang ini. X yang sendiri ini berarti nilainya adalah 0. Untuk yang ini, x min 2, berarti nilai x-nya sama dengan 2 yang ini. Nah, sekarang kalau kurang dari 0, x kurang dari 0, artinya ini negatif x-nya kalau kurang dari 0. Gitu kan? Kalau lebih dari 2, ini lebih dari nih. Ini artinya positif gitu kan? Nah, sekarang ini tinggal kita kali. X dikali x ini berarti x kuadrat. X kali min 2 ini adalah min 2x. Nah, kesimpulannya, x kuadrat min 2x ini nilainya sama dengan ini. 1 plus bx kuadrat plus bx. Karena mereka terdefinisi untuk x kuadrat min 2x. Gitu ya. Jadi, kita bisa tulis bahwa 1 plus bx kuadrat ditambah bx, ini nilainya sama dengan x kuadrat min 2x. Yang ini. Ya, yang ini. Nah, berarti kesimpulannya gini. Ini koefisien dari x kuadratnya adalah 1 plus b kan? Ya, jadi 1 plus b ini nilainya sama dengan koefisien x kuadrat yang di sini adalah 1. Gitu. Ya, jadi nilai B sama dengan 0. Untuk yang kedua, koefisien X di sini nilainya adalah B, kemudian koefisien X yang di sebelah kanan nilainya adalah min 2. Oh, berarti nilai B sama dengan min 2. Gitu. B sama dengan 0, B sama dengan min 2. Sekarang pakai yang mana nilai B-nya? Lihat, kalau kita masukin nilai B-nya 0 ke fungsi Gx, B kali 0 berarti 0, maka fungsi Gx jadi 0 kan? Maka nilai B sama dengan 0 ini tidak memenuhi. Gitu ya. Kita hanya ambil nilai B sama dengan minus 2. Nah, kalau udah kita ambil nilai B sama dengan minus 2, berarti kita punya fungsi fx-nya apa nih? Fungsi fx sama dengan akar dari x kuadrat plus bx. Berarti akar dari x kuadrat, B-nya kita ganti jadi min 2. Jadi min 2x. Nah, maka fungsi gx-nya, fungsi gx ini tadi adalah bx. Berarti min 2x gitu.
Nah, udah dapet ya, fx-nya ini, gx-nya ini. Dah. Sekarang kita cek pernyataan masing-masing. Pernyataan 1, f-2 dibagi g-2 nilainya sama dengan min akar 2/4. Kita cek benar atau enggak. Kita masukin nih nilai x-nya adalah min 2 ke sini. Jadi akar, buka kurung, min 2 kuadrat ya, x-nya tinggal kita ganti min 2, dikurang 2 kali min 2 per G min 2. Masukin ke sini, berarti min 2 kali min 2. Gitu ya. Oh, sorry. Ini kuadrat ya? Bentar. Ada yang salah kayaknya. Sorry. Aku salah di sini ternyata. Nih, pas bagian nyoret yang salah ya. Aku salah, bentar. Jadi, kelebihan nyoretnya. Ini kan X kuadrat, coret sama ini. Nah, ini kan BX ya. Berarti yang dicoret BX. Nah, tadi aku nyoretnya yang BX kuadrat. Salah ya. Sorry, berarti yang benar GX sama dengan BX kuadrat. Gitu, nggak ngeh tadi ini nggak ada kuadratnya. Ya, yang dicoret yang nggak ada kuadratnya berarti sisanya adalah BX kuadrat. Nah, berarti kesimpulannya di sini nilai GX sama dengan min 2X kuadrat gitu ya. Jadi di sini ketika kita masukin X-nya min 2, jadi di sini min 2 kuadrat. Gitu, sama dengan akar min 2 kuadrat berarti kan 4. Min 2 kali min 2 berarti kan plus 4. Panjangan. Per min 2 dikali min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat kan 4. 4 kali min 2 adalah min 8. Jadi akar 8 per min 8. Akar 8 ini bisa kita kecilin ya. Jadi 2 akar 2 per 8. Coret bagi 2. Berarti sisanya adalah min akar 2 per 4. Gitu ya. Artinya pernyataan 1 ini benar. Gitu. Sekarang kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua, F-1 dikali G-1 ini sama dengan min 2 akar 3. Ya, kita masukin lagi sama kayak tadi. Berarti nilai F-1 akar min 1 kuadrat min 2 kali min 1 dikali G min 1. Berarti min 2 kali min 1 kuadrat. Sama dengan akar min 1 kuadrat berarti 1. Min 2 kali min 1 berarti 2. Ya, dikali dengan ini. Min 1 kuadrat adalah 1. 1 kali min 2 berarti min 2. Jadi sama dengan min 2 akar 3 ya. Akar 1 tambah akar 2. Oke, benar lagi nih pernyataan 2. Tadi kalau pernyataan 2-nya udah benar, berarti kamu nggak usah ngecek 3 ya, langsung cek 4. Tapi kalau sekarang kalau lagi bahas soal tetap kita cek. Pernyataan ketiga, nilai dari GF3 sama dengan min 6. Oke, kita mulai dari belakang, dari F3. Tinggal kita masukin X-nya adalah 3. Akar 3 kuadrat kurang 2 kali 3. Jadi G 3 kuadrat 9, 9 kurang 6, 3, berarti akar 3. G akar 3, masukin ke sini, ke sini. Jadi min 2 kali akar 3 kuadrat. Akar 3 kuadrat kan 3. 3 dikali min 2 adalah min 6. Oh, benar lagi. Ya, sekarang pernyataan 4, F G min 1 sama dengan 0. Oke, mulai dari dalam, G min 1, berarti ke sini ya. Min 2 kali min 1 kuadrat. Sama dengan F, buka kurung. Ini kan 1 ya, min 1 kuadrat kan 1 kali min 2 berarti min 2. F min 2, masukin ke sini. Jadi akar
min 2 kuadrat, min 2 kali min 2. Akar 4 tambah 4, akar 8 ya. 2 akar 2, nilainya bukan 0. Berarti pernyataan 4 salah. Yang benar hanya pernyataan 1, 2, dan 3. Oke, nomor 14 ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan nomor 14? Atau sudah paham? Kalau tidak ada pertanyaan, boleh di screenshot dulu ya jawabannya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 15. Baik, nomor 15. Oke, untuk nomor 15 ini ada ralat lagi sedikit, supaya ada jawabannya ya. Jadi ditambahkan aja di soal nilai P lebih dari sama dengan 1. Gitu, tambahan informasi di soal. Oke, soalnya adalah jika fx sama dengan px min Q dan gx sama dengan fx min 1 kuadrat ditambah fx dengan f0 sama dengan g aksen 0 sama dengan 1, maka titik-titik. Ya, ini ada pernyataan 1 sampai pernyataan 4, kita cek. Oke, pertama, di sini dulu, ini fx kan px min Q. Terus kalau Kakak tulis dulu, fx sama dengan px plus Q. Kemudian diketahui di soal f0 ini sama dengan 1. Gitu. Berarti kalau misalnya kita substitusikan nilai x-nya adalah 0, p kali 0 ditambah Q ini sama dengan 1. Ini min ya? Sorry, kalian kalau Kakak salah diingetin nggak apa-apa loh, nggak usah takut. P kali 0 min Q berarti 0 dikurang Q berarti min Q ya. Min Q sama dengan 1 berarti Q-nya sama dengan min 1. Oke, karena Q-nya min 1 berarti fungsi fx-nya jadi sama dengan px min Q. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi px plus 1. Gitu. Oke, fx sama dengan px plus 1. Selanjutnya, kita masukin fx ini ke dalam gx. Ya, gx ini kan ini ya, fx min 1 kuadrat. Ini kita simpen. Sekarang kita cari ini, gx. Gx sama dengan f buka kurung x min 1 kuadrat ditambah fx. Jadi sama dengan, nah fx-nya adalah px plus 1. Berarti kalau fx min 1 jadinya adalah p buka kurung x min 1 ditambah 1. Ya, jadi x yang ada di sini tinggal kalian ganti jadi x min 1. Kurungin, kuadratin. Ditambah fx. Fx-nya adalah ini, px plus 1. Oke, ini sama dengan, kita kuadratin, cuman ini agak panjang ya belakangnya. Kalikan dulu aja, px min p ya, p kali min 1 kan min p, ditambah 1 kuadrat, tambah px plus 1. Oke, sekarang tinggal kita kuadratin. Nah, ini ngekuadratinnya kalau dia ada 3 suku, kita bagi 2 aja dulu ya. Jadi gini, pertama ini px plus 1 gitu, terus baru min p. Gini ya, ini kan sama aja kan nilainya px plus 1 min p. Bedanya cuma satunya Kakak tulis duluan. Oke, kita bisa pakai sifat yang gini, a min b kuadrat sama dengan a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Gitu ya, kita pakai cara yang ini.
Jadi, GX sama dengan PX plus 1 kuadrat, terus min 2AB berarti min 2, A-nya adalah ini, PX plus 1, B-nya adalah ini kan, si P. Terakhir ditambah B kuadrat, berarti tambah P kuadrat. Kemudian ini PX plus 1-nya masih tetap ada. Oke, sama dengan, nah ini emang harus kita kuadratin lagi sih. PX plus 1 kuadrat berarti P kuadrat X kuadrat ditambah 2PX ditambah 1. Sama ya, sama aja kayak gini, cuman bedanya kalau dia plus ya ini plus, kalau dia min ya ini min gitu. Sama aja langkahnya. Kemudian ini min 2 kali PX, min 2PX dikali P. Jadi min 2P kuadrat X. Kali ini jadinya 2 kali ya. Kan ini kalikan ke sini, terus kalikan ke sini. Terus selanjutnya min 2 kali 1 berarti min 2, min 2 kali P berarti min 2P. Tambah P kuadrat, tambah PX, tambah 1. Nah, sekarang kita kumpulin yang punya variabel X kuadrat. Ini ya, X kuadrat itu berarti yang ini. Kan tetap P kuadrat X kuadrat, nggak ada lagi. Kemudian yang punya variabel X, ini ya. Ini variabel X, ini variabel X, ini variabel X. Nah ini sama nih, 2P tambah P berarti kan 3P ya. Jadi 3P dikurang ini, 2P kuadrat X. Gitu. Kemudian ini, yang tidak punya variabel X, ini P kuadrat. Terus di mana lagi? Ini ya, min 2P. Terus ini ada tambah 1, tambah 1, jadi tambah 2. Oke, ini adalah GX. Nah, ini GX-nya masih panjang banget ya bentuknya. Nah, kita lihat di soal G aksen 0 sama dengan 1. Kita pakai turunannya nih. G aksen X dulu kita cari. Jadi kalau turunan dari X kuadrat itu kan 2X. Ya, ini tinggal 2-nya kita kedepanin. 2 dari pangkatnya. Jadi 2P kuadrat X turunannya ya. Kemudian turunan untuk yang punya variabel X, berarti tinggal kita tulis aja koefisiennya. 3P min 2P kuadrat. Ya, ini diturunin 0 karena dia tidak punya variabel X. Oke, selanjutnya nilai G aksen 0 sama dengan 1. Berarti kita masukin nilai X-nya adalah 0. Ini berarti 0, ya tinggal ini doang ya. 3P min 2P kuadrat. Ini nilainya sama dengan 1 dari sini. Oke, berarti kita gabungin min 2P kuadrat ditambah 3P, satunya kita pindahin ke kiri. Gitu. Kemudian kita kalikan dengan min 1 biar faktorinnya gampang. Sama dengan 0. Nah, baru kita faktorin di sini. Nih ya, 2P min 1 dan P min 1. Jadi di sini P-nya sama dengan setengah, untuk yang satu lagi P-nya sama dengan 1. Oke, tadi kan udah kakak tambahin syarat ya, P-nya lebih dari sama dengan 1. Berarti kita ambil yang ini ya, bukan yang setengah. Karena kalau misalkan ada 2, di sini nanti malah nggak ada jawabannya. Jadi yang ini tidak memenuhi. Gitu, kita ambil yang P-nya sama dengan 1. Oke, lanjut. Belum selesai ya. Nah, ini kalian baru dapat P. Sekarang kita lihat fungsi fx-nya. Fx itu sama dengan Px plus 1. Berarti kalau nilai P-nya adalah 1, nilai fx-nya jadi X plus 1. Tinggal disubstitusi aja nilai P-nya 1. Ya, berarti nilai Gx-nya, nah nilai Gx-nya panjang nih. Cuman kan karena dimasukinnya 1 jadi gampang ya. P kuadrat berarti 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. 1 kuadrat X kuadrat ya, berarti X kuadrat. Masukin P-nya 1. 3 kali 1 dikurang 2 kali 1 kuadrat. 3 kurang 2 ya 1 kan. Jadi 1X. Terus ini masukin 1 juga. 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 2. 1 juga gitu ya. Oke. Udah dapet nih fx sama gx-nya. Nah, kalau fx-nya sama dengan x plus 1, berarti f aksen x atau turunannya tinggal lihat koefisien x-nya ya, ini 1. Karena ini di sini ntar ada
aksen-aksen, ada turunan. Jadi sekalian aja kita cari. Ini G aksen X-nya berarti sama dengan 2X plus 1 ya. Turunan dari X kuadrat adalah 2X, turunan dari X adalah 1. Oke, dari sini sekarang baru kita ke pernyataan 1. Pernyataan 1, F aksen 0 sama dengan F0. Ya, akan kita cek benar atau enggak. F aksen 0. F aksen 0 di sini berarti nilainya kan F aksen X sama dengan 1. Berarti kalau F aksen 0 ya nilainya 1 juga. Berarti dia fungsi konstan ya. Mau ditanya F aksen berapapun nilainya akan tetap 1. Terus kalau F0 sama dengan 0 tambah 1. Ya berarti 1 kan. Nah berarti kesimpulannya dari sini F aksen 0-nya 1, F 0-nya 1. Jadi sama ya. Berarti pernyataan satunya benar. Oke, sekarang ke pernyataan 2. F aksen X sama dengan 1. Oh udah ada nih ya. Pernyataan 2 F aksen X sama dengan 1 berarti benar juga. Sekarang kita ke pernyataan 3. Ya. Pernyataan 3 adalah G aksen X ini sama dengan 2Fx min 1. G aksen X-nya udah ada nih, 2X plus 1. Sekarang tinggal kita cek 2Fx min 1. Sama dengan 2 kali Fx-nya ini ya. X plus 1 kurang 1. 2 kali X, 2X. 2 kali 1, 2. Dikurang 1. Jadi sama dengan 2X plus 1. Sama nggak sama G aksen X? Sama ya. Sama-sama 2X plus 1. Berarti pernyataan 3 juga benar. Terakhir kita cek pernyataan 4. G aksen 0 sama dengan G0. G aksen X itu sama dengan 2X plus 1 kan. Ini udah tadi kita dapat. Berarti kalau G aksen 0 tinggal masukin X-nya 0. 1 kan? 2 kali 0 tambah 1. Kemudian G0. G0 berarti kita masukin nilai X-nya 0. 0 kuadrat tambah 0 tambah 1 nilainya juga 1. Sama ya, sama-sama 1. Berarti pernyataan 4 juga benar. Jadi jawabannya adalah yang E ya, semuanya benar. Oke, nomor 15 ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan nomor 15, kita lanjut ke persiapan 7 ya. Ini kan persiapan 6, berarti persiapan 6-nya sudah selesai. Lanjut persiapan 7 dimulai dari nomor 1. Bisa kalian lihat dulu itu soalnya. Ini adalah soal bilangan berpangkat ya. Jika G pangkat 1 min 2X dikurang 2 kali 3 pangkat 2 min 2X ditambah 20 dikali 3 pangkat 1 min X dikurang 5 kali 3 pangkat 2 sama dengan 0, hasil kali dari semua nilai X yang memenuhi persamaan tersebut adalah titik-titik. Oke, hasil kalinya ya. Sifat bilangan berpangkat. Oke, kalau Kakak ingetin sedikit deh beberapa sifatnya ya. Sifat bilangan berpangkat. Jadi yang pertama, A pangkat M plus N ini sama dengan A pangkat M kali A pangkat N. Gitu ya. Nah, kalau yang kedua, kalau dikurang, ini berarti A pangkat M dibagi A pangkat N. Tapi untuk pengurangan juga sebenarnya kamu boleh nulis gini.
A pangkat M kali A pangkat min N. Nah, entar ini kasusnya akan sama nih kayak yang soal nomor 1. Jadi kita akan pakai sifat itu ya. Kemudian yang ketiga, kalau ada A pangkat M kali N, nah ini bisa kamu pecah jadi A pangkat M kali N atau A pangkat N kali M. Ini boleh. Pokoknya kalau pangkatnya dikali, bebas mau kamu M-nya kamu kurung di dalam, terus atau N-nya yang kamu kurung di dalam itu sama aja. Ya, ini beberapa sifat bilangan berpangkat yang akan kita pakai untuk mengerjakan soal nomor 1. Soalnya adalah 3 pangkat 1 min 2x dikurang 2 kali 3 pangkat 2 min 2x. Panjang ya. Baik. Pakai sifat yang nomor 2 nih, A pangkat M min N ya. Cuman kita pakai yang perkalian aja. Jadi di sini 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat min 2x. Itu ya, perkalian. Dikurang 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat min 2x. Yang ini. Ditambah 20 kali 3 pangkat 1 kali 3 pangkat min x dikurang, nah kalau ini boleh dihitung ya, 9 kali 5, 45, sama dengan 0. Selanjutnya ini yang angkanya boleh kita hitung dulu, 3 pangkat 1 kan 3 ya. Jadi 3 kali 3 pangkat min 2x, kemudian ini 9 kali 2, 18 ya, min 18, 3 pangkat min 2x, ini 20 kali 3, 60, dikurang 45 sama dengan 0. Nah, ini kan ada yang sama nih, 3 pangkat min 2x ya. Berarti ini koefisien depannya bisa kamu jumlahkan. 3 dikurang 18 berarti min 15. Oke, selanjutnya kita gunakan sifat nomor 3. Karena di sini ada yang beda pangkatnya, ada yang min 2x, ada yang min x. Jadi kita jabarin deh. Yang 3 pangkat min 2x, jadi 3 pangkat min x, terus 2-nya kakak taruh luar. Min x kali 2 kan sama aja ya, jadi min 2x. Yang ini tetap. Supaya apa? Supaya sama. Supaya sama-sama 3 pangkat min x. Nah, langkah selanjutnya, ini yang 3 pangkat min x ini, sama ini kita misalin. Jadi misal 3 pangkat min X ini sama dengan apa ya, A lah ya. Bebas ya kamu mau misalin pakai apa, mau A, mau P. Jadi min 15 kali A kuadrat, ya ini kan karena ada kuadratnya nih, tambah 60A kurang 45 sama dengan 0. Kita sederhanain ya. Bagi min 15 aja langsung. Berarti ini jadi A kuadrat, ini jadi min 4A, ini jadi plus 3 ya. Faktorin deh. Jadi A-1, A-3. Didapat A-nya sama dengan 1 atau A sama dengan 3. Nah, kalau sudah dapat hasilnya, kita balikin lagi. Kan ini kan masih permisalan. Jadi kita balikin lagi ke nilai X. 3 pangkat min X sama dengan A. Nah, di sini nilai A-nya adalah 1. Gitu ya. Berarti 3 pangkat min X sama dengan 3 pangkat. Nah, 3 pangkat berapa yang hasilnya 1? Yaitu 3 pangkat 0. Artinya min X sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Satu lagi, 3 pangkat min X sama dengan 3. Berarti 3 pangkat min X sama dengan 3 pangkat 1 ya. Karena 3 pangkat 1 nilainya adalah 3. Kesimpulannya, min X sama dengan 1, maka X sama dengan min 1. Oke, hasil kali dari semua nilai X. Hasil kali, ya ini kakak anggap X1, ini X2. Berarti X1 dikali dengan X2 sama dengan 0 dikali min 1. Sama dengan 0 ya. Berapapun dikali 0 kan hasilnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 1 ada yang masih belum paham, ingin ditanyakan?
Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, boleh kalian screenshot dulu jawabannya untuk nomor 1. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini soalnya tentang logaritma. Jika X1 dan X2 memenuhi 3 pangkat 2 log X kuadrat sama dengan 4 kali 3 pangkat 1 plus 2 log X dikurang 3 pangkat 3, maka nilai X1 kali X2 adalah titik-titik. Oke, kakak tulis dulu soalnya. Oke, di sini kita pakai sifat-sifat logaritma ya. Jadi sifat logaritma yang pertama, itu kalau ada bilangan berpangkat di sini ya, bisa kita keluarkan pangkatnya. Jadi, misalnya A log B pangkat C, ini sama dengan C dikali A log B, gitu. Artinya, 2 yang ada di belakang sini nih, ya, yang ini bisa kita taruh depan sini. Jadi dia nggak jadi pangkat gitu. Jadi 3 pangkat 2-nya ada di sini nih. Baru ini 2 log X. Itu ya. Sama dengan, nah, kita pakai sifat bilangan berpangkat yang tadi, kalau pangkat ditambah itu berarti bisa kita ubah jadi dikali ya. Yang tadi A pangkat M plus N tadi. A pangkat M plus N ini sama dengan A pangkat M dikali A pangkat N kan? Dikali pangkatnya. Berarti ini 4 buka kurung 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 log X. Ya, dikurang ini tinggal kita hitung 27. Oke, selanjutnya ini kita pakai sifat bilangan berpangkat lagi. Kalau tadi kan pakai yang ini, sekarang kita pakai yang eh, A pangkat MN. Ini bisa kita ganti jadi A pangkat M dipangkatkan N gitu kan. Tadi sebelumnya kan udah kakak tulis. Jadi yang ini kita bisa ganti jadi 3 pangkat 2 log X kuadrat. Ya, jadi 2-nya ini kita taruh luar. Gitu. Sama dengan 4 kali 3, 12. Ini 3 pangkat 2 log X. Dikurang 27. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada bentuk yang sama, yaitu ini. 3 pangkat 2 log X, dia sama. Makanya kayak nomor 1 tadi kita misalin ya. Misal 3 pangkat 2 log X ini nilainya sama dengan A. Gitu. Jadi variabelnya berubah nih. A kuadrat sama dengan 12A dikurang 27. Pindahkan semua ke ruas kiri, jadi A kuadrat min 12A ditambah 27 sama dengan 0. Kita faktorin, jadi A min 3, A min 9 ya. Didapat nilai A-nya sama dengan 3 atau A-nya sama dengan 9. Nah, kalau sudah, kita balikin lagi. Ini kan tadi permisalannya. Jadi, A-nya adalah 3 pangkat 2 log X ya. 3 pangkat 2 log X ini nilainya sama dengan 3. Ya, atau 3 pangkat 2 log X nilainya sama dengan 3 pangkat 1. Coret 3-nya, berarti 2 log X ini nilainya sama dengan 1. Nah, ingat ya, untuk persamaan logaritma. Logaritma itu bisa kamu ubah menjadi bentuk pangkat. Jadi kalau ada A log B sama dengan C, ini artinya nilai A pangkat C sama dengan B. Gitu ya. Jadi dari pangkat bisa diubah ke logaritma, dari logaritma bisa diubah ke pangkat. Berarti kalau 2 log X sama dengan 1,
Ya, kita pakai sifat yang ini, berarti 2 pangkat 1 sama dengan X, ya, sama dengan B. Jadi X sama dengan 2 pangkat 1, berarti nilai X-nya adalah 2. Ini X1-nya ya. Oke, satu lagi untuk dapetin nilai X2, berarti 3 pangkat 2 log X sama dengan, ini ya, tadi 9. Atau 3 pangkat 2 log X sama dengan 3 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 kan 9. Jadi 2 log X sama dengan 2, maka X sama dengan 2 pangkat 2, yaitu 4. Ini X2-nya. Oke, pertanyaannya adalah X1 kali X2. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Jawabannya yang C. Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 2? Ada yang masih belum paham? Oke, ada yang mau ditanyakan nomor 2? Kalau nggak ada yang ditanyakan, berarti kita lanjut ya ke nomor 3. Nomor 3, diberikan sistem persamaan 2x plus 3y plus z min 10 sama dengan 0, x plus 2 per min 2 sama dengan y min 1 per 3 sama dengan z per 6. Nilai x, y, z sama dengan titik-titik. Oke, jadi ini ada 2 persamaan ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2 gitu. Ya, ini 1, ini 2. Nah, dari persamaan 2, ini kan ada 2 sama dengan ya. Ini artinya tuh bisa kamu bagi 2. Jadi, X plus 2 per min 2 sama dengan Y min 1 per 3 sama dengan Z per 6, ini bisa kamu bagi 2. Gini, bisa kamu tulis yang ini dulu, gitu. Baru nanti pakai yang ini, boleh. Ya. Nah, sekarang kalau kita pakai 2 ini dulu nih. Kita ambil 2 dulu, berarti X plus 2 per min 2 sama dengan Y min 1 per 3. Ini kita kali silang. Jadi, 3 buka kurung X plus 2 sama dengan min 2 buka kurung Y min 1. Ya, kalikan aja ke dalam. 3X plus 6 sama dengan min 2Y plus 2. Ya, kumpulin ke sini. 2Y-nya kita pindahkan. Terus ini berarti 2 dikurang 6 ya, jadi sama dengan min 4. Nah, ini kita simpen jadi persamaan 3 lah ya. Ini kan udah 1, 2, terus ini berarti 3. Nah, selanjutnya kamu boleh ngambil 2 yang ini. Jadi tadi kan ngambil yang 2 depan, sekarang kita ambil belakang boleh. Jadi Y min 1 per 3 sama dengan Z per 6. Kecilin, bagi 3. Gitu ya. Kemudian kali silang. 1 kali Z sama dengan Z, kemudian ini dikali. 2 kali Y min 1. Jadi Z sama dengan 2Y min 2. Ini kita bikin jadi persamaan 4. Nah, selanjutnya coba kita substitusikan nilai dari persamaan 3 dan 4 ke persamaan 1. Ya, persamaan 1 adalah 2X tambah 3Y tambah Z min 10 sama dengan 0. Ya, masukin, oh sorry, nggak usah masukin persamaan
3, kita masukin persamaan 4 aja kalau gitu. Karena persamaan 3 masih ada XY-nya ya. Bawahnya aja kita masukin ke persamaan 1, 2X tambah 3Y tambah Z min 10 sama dengan 0. Nah, di sini nilai Z-nya kakak ganti jadi 2Y min 2. Ya. Terus ini min 10 sama dengan 0. Nah, ini jadi 2X plus 5Y. Ya. Min 2 min 10 sama dengan min 12, tapi kakak pindahin keluar. Ya, ini jadi persamaan 5 gitu ya. Nah, udah. Dari sini baru kita eliminasi persamaan 3 dan 5. Kenapa? Karena dia udah sama variabelnya, sama-sama X, Y. Jadi 3X ditambah 2Y sama dengan min 4, dengan 2X ditambah 5Y sama dengan 12. Ini kita kali 2, ini kita kali 3 ya. Jadi 6X ditambah 4Y sama dengan min 8. Ini 6X ditambah 15Y sama dengan 36. Kita kurang, habis. 4 dikurang 15 berarti min 11Y ya. Min 8, min 36 jadi min 44, dapat Y-nya adalah 4. Oke, sekarang substitusikan buat dapetin nilai X-nya. Boleh ke yang 1, boleh yang ketiga, boleh 5, sama aja. Jadi 3X ditambah 2 kali 4 ya, Y-nya kita ganti 4 sama dengan min 4. 3X plus 8 sama dengan min 4, berarti 3X sama dengan min 12, 8-nya pindah, dapat X-nya adalah min 4. Oke, selanjutnya buat dapetin nilai Z, kita substitusikan ke ini aja, ke persamaan 4. Persamaan 4, Z sama dengan 2Y min 2. Berarti 2 kali 4 kurang 2. 8 kurang 2 adalah 6. Nah, udah dapat semua nih. Udah dapat nilai Y, udah dapat nilai X, dan udah dapat nilai Z. Nah, pertanyaannya adalah X kali Y kali Z. Jadi min 4 kali 4 kali 6. Min 16 kali 6. Min 96. Jawabannya adalah yang D. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 3. Oke, kalau nggak ada pertanyaan nomor 3, berarti kakak lanjut ya ke nomor 4. Nomor 4, diketahui fx sama dengan 2x plus 2. Jika fx kuadrat ditambah fx min 2 sama dengan 0, memiliki akar-akar x1 dan x2 dengan x1 kurang dari x2, persamaan kuadrat yang akar-akarnya x1 plus 3 dan x2 min 1 adalah titik-titik. Oke, jadi dari sini dulu. Dari fx ya. Fx kuadrat ditambah fx dikurang 2 sama dengan 0. Jadi sebenarnya ini kamu boleh langsung substitusikan nilai fx-nya, atau kalau kakak pengennya difaktorin aja dulu ya. Mau disubstitusikan boleh, kalau kakak mau faktorin dulu. Jadi di sini fx, ya kan ini kan fx kuadrat, berarti faktornya pasti fx sama fx gitu kan. Nah ini min
1 plus 2 gitu. Jadi kalau dikali hasilnya -2 dijumlah hasilnya 1, ya kan. Jadi didapat yang pertama nilai fx ini sama dengan 1 atau yang kedua nilai fx-nya sama dengan -2. Nah, baru kita substitusikan nilai fx-nya adalah 2x plus 2. 2x plus 2 sama dengan 1, jadi 2x sama dengan 1 kurang 2 adalah -1 ya. Jadi x-nya adalah -setengah. Satu lagi, 2x plus 2 sama dengan -2. Jadi 2x sama dengan ini 2-nya pindah jadi -4, dapat x-nya adalah -2. Oke, akarnya x1 sama x2 dengan x1-nya kurang dari x2, berarti x1 yang lebih kecil. Yang lebih kecil tuh berarti ini ya, ini yang lebih besar. Ingat ya kalau minus berarti makin kecil angkanya maka nilainya makin besar. Jadi x1-nya adalah -2 dan x2-nya adalah -setengah, jangan kebalik. Oke, terus kita mau nyari persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah x1 plus 3 dan x2 min 1. Nah, kalau akar-akar yang barunya nih, misalnya ini kakak misalin alfa, ini kakak misalin beta. Berarti nilai alfa sama dengan x1 plus 3 kan. Nah, kita harus nyari alfa plus betanya dulu. Gitu. Ya. Jadi, kan kita mau nyari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu rumusnya gini. X kuadrat dikurang alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Ini kan kakak misalin alfa dan beta kan. Jadi kita cari dulu nih alfa plus betanya. Berarti alfa plus beta sama dengan X1 plus 3 ditambah X2 min 1. Jadinya adalah X1 plus X2 ya. 3 dikurang 1 adalah 2. Kita masukin deh nilai X1 plus X2-nya, X1 dan X2-nya. X1-nya adalah -2, X2-nya adalah -setengah, tambah 2. Ya ini 2 kurang 2 kan habis ya, berarti tinggal -setengah. Sekarang alfa kali beta. Berarti alfa kali betanya adalah X1 plus 3 dikali X2 min 1. Ya, masukin langsung. X1-nya adalah -2. -2 tambah 3, X2-nya adalah -setengah. Gitu. Ini jadinya 1, ini jadinya -3/2 ya. Jadi sama dengan -3/2. -setengah -1. Sama aja kan setengah tambah 1 tapi dalam bentuk negatif. Nah, barulah kita masukin ke persamaan kuadrat. Yang rumusnya ini tadi ya. Jadi X kuadrat min alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurang alfa plus betanya ini min setengah X ditambah alfa kali betanya adalah -3/2. Atau X kuadrat plus setengah X min 3/2 sama dengan 0. Terakhir tinggal kita kali 2 supaya tidak ada pecahan. Jadi 2x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0 jawabannya. Berarti yang A ya. Oke, sampai nomor 4 ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih belum jelas? Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan karena waktunya juga sudah habis ya, berarti pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Berarti tinggal berapa hari lagi nih menuju SIMAK UI ya. Semangat ya untuk kalian yang mau tes, semoga diberikan hasil yang terbaik ya. Kalau gitu, sekian dari Kakak, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih ya Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama.